Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kabar baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita melafalkan Pancasila secara bersama-sama. Baik, Pancasila. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah bagus sekali, semuanya sudah hafal ya Pancasilanya. Sudah, Bu. Baik, untuk presentasi silahkan menulis pada kolom chat ya, dari awal pembelajaran sampai akhir. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam. Ya, betul sekali. Di sini ada yang pernah dengar pengertian sumber daya alam? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sherly. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam, karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Ya, betul sekali Mbak Sherly. Untuk jawabannya apa sih sumber daya alam itu? Kita bahas di slide selanjutnya. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ditemukan di alam yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Sherly tadi, hampir mirip dengan ini. Kemudian sumber daya alam itu tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di bumi ini. Setiap aktivitas kita pastinya memerlukan sumber daya alam. Untuk secara umum, sumber daya alam itu kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti untuk bahan pangan dan juga bahan bakar. Sementara itu, sumber daya alam sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk sumber daya alam sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri itu biasanya yang kita sebut dengan
benda hidup atau yang berhubungan dengan kita biasanya seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sementara untuk pengertian komponen abiotik itu sendiri, yaitu yang biasanya kita sebut dengan benda mati atau sumber daya alam berbentuk benda mati, seperti batu, air, angin, tanah, gas alam, logam, dan lain-lain. Kemudian slide selanjutnya, yaitu berdasarkan sifatnya itu sendiri, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebelum kita lanjut ke pengertian tentang sifat sumber daya alam, di sini siapa yang ingin menjawab tentang apa itu pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Ayo silahkan. Saya Bu. Ya, Mbak Anggra. Cek bijim tak pateni dhisik rikote. Ya, Mbak Anggra silahkan. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam itu ada dua, Bu. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Anggra. Untuk penjelasannya, bisa langsung ke slide selanjutnya. Jadi yang dikatakan Mbak Anggra tadi benar. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa melakukan regenerasi atau pemulihan sendiri. Untuk contohnya yaitu seperti energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sementara itu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu juga bisa meliputi seperti tumbuhan dan juga hewan. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis terpakai karena tidak dapat dibuat baru. Jadi untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu harus kita gunakan secara bijak dan tidak boleh berlebih. Contohnya saja itu seperti bahan mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam lainnya. Halaman selanjutnya. Yaitu manfaat sumber daya alam itu sendiri. Yaitu yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar. Misalnya saja minyak bumi seperti solar yang kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ataupun mobil. Sementara untuk sumber energi yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, yaitu contohnya energi matahari yang biasanya kita gunakan untuk menjemur pakaian atau biasanya industri digunakan untuk mengeringkan industri mereka. Yang kedua yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik yaitu minyak bumi dan sinar matahari. Untuk minyak bumi kita mengambil contoh yaitu batu bara. Batu bara biasanya kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Sementara untuk sinar matahari biasanya kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Kita ambil contoh saja untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya seperti sayur, buah yang kita konsumsi sehari-hari. Dan untuk tumbuhan biasanya, dan untuk hewan biasanya digunakan seperti rumput untuk makanan. Dan yang terakhir yaitu untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan dan hutan. Jadi setiap kita membuat
rumah ataupun ingin membuat pemukiman, pastinya kita kan membutuhkan hutan untuk kita babat dan kita gunakan sebagai lahan pemukiman. Dan untuk kegunaan hutan sendiri itu bisa juga untuk kita ambil kayunya dan juga ragam flora dan fauna di dalamnya. Next, selanjutnya. Ya, menurut saya tentang peta itu yaitu yang pertama yaitu Pulau Sulawesi. Pulau yang memiliki banyak gunung ini memiliki banyak lahan galian untuk tambang nikel, batu bara, semen, pasir kuarsa, emas, perak, bahkan juga aspal dan juga perunggu. Sementara itu untuk Kepulauan Maluku dan sekitarnya hampir serupa dengan Pulau Sulawesi. Kepulauan ini kaya akan minyak bumi terutama di daerah Pulau Kai, Pulau Seram, dan Pulau Tenggara. Dan yang terakhir yaitu Pulau Papua. Siapa yang tidak kenal dengan kekayaan Pulau Papua? Papua sendiri itu merupakan provinsi di bagian timur Indonesia, memiliki sumber daya yang terkenal, yaitu emas terbaik, marmer, tembaga, dan berbagai sumber daya lainnya. Next. Kira-kira di sini siapa yang mau menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui dari daerah kalian masing-masing? Siapa? Ayo, siapa yang mau? Yang berani? Ya, silahkan. Dari daerah Jawa, yaitu ada padi, kakao, ubi, kayu, ternak domba, ternak sapi, kelapa, tembakau. Itu termasuk contoh sumber daya alam hayati. Sedangkan contoh sumber daya alam non-hayati ada batu gamping dan emas, Bu. Ya, betul sekali Mbak Arista, terima kasih. Untuk tadi siapa itu Mbak Paulia? Mau berpendapat juga? Oh ya, Mbak Resa silahkan. Dari sumber daya alam hayati dari Kalimantan Barat. Yang pertama ada emas, batu bara, minyak bumi, dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam non-hayati ada kayu hutan seperti kayu ulin, jati, meranti, kapur, ruing, dan bengkriang. Ya, terima kasih Mbak Resa. Bu, kalau di tempat saya di Sumatera, Bu, Ya, itu sumber daya alam itu ada kelapa, terus sawit, karet, kopi, cengkeh, itu yang hayati, Bu. Kalau yang non hayati ada minyak, bumi, gas alam, dan batu bara, Bu. ya. Terima kasih Mbak Paulia atas pendapatnya. Iya. Yaitu ini tugas kalian. Kalian kerjakan secara mandiri. Silakan membuat poster bertemakan tentang pelestarian lingkungan. Untuk poster ini dikerjakan secara mandiri ya, dikumpulkan minggu depan. Untuk contoh posternya bisa seperti yang Ibu tampilkan ini, seperti kita menuliskan tentang jagalah lingkungan ataupun tentang ayo menanam pohon. Baiklah, untuk kesimpulan atau rangkuman, di sini ada yang mau mengungkapkan kesimpulan atau rangkuman kita pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Bella, dipersilahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu sumber daya alam adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alam. Komponen sumber daya alam ada dua,
yaitu biotik dan abiotik. Kemudian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dan manfaat sumber daya alam sendiri bisa digunakan sebagai bahan bakar, bahan pangan, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Bella. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah selesai. Mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.